Metode yang digunakan adalah decision tree, yang dimana decision tree adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini sendiri bekerja dengan cara memetakan keputusan-keputusan dalam bentuk struktur pohon, yang dimana setiap simpul akan mewakili suatu pernyataan atau kondisi tentang fitur input, dan setiap cabang akan mewakili hasil dari pernyataan tersebut. Lalu hyperparameter memiliki tiga bagian, itu max depth, mean sample speed, dan mean sample width. Max depth digunakan untuk mengatur kedalaman maksimum dari sebuah pohon. Semakin besar nilainya, maka akan semakin dalam pohon yang terbentuk, yang akan memungkinkan model untuk menangkap lebih banyak detail dari data. Mean sample speed akan menentukan jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk membagi sebuah node. Lalu, mean sample leaf akan menentukan jumlah minimum sampel yang harus ada pada setiap leaf node. Nilai yang lebih tinggi dapat membuat pohon lebih umum untuk mengurangi cabang yang terlalu spesifik, sehingga model lebih tahan terhadap noise. Lalu, analisis model dan dataset. Dalam percobaan kali ini, kami menggunakan algoritma decision tree. Alasan kami mengambil algoritma ini sendiri adalah, yang pertama, mudah diimplementasikan dan cocok untuk dataset yang kecil. Lalu, hyperparameter tuning menggunakan grid search untuk memilih parameter yang optimal, termasuk seperti max depth, mean sample speed, dan mean sample width. Untuk dataset sendiri, kami memiliki empat fitur utama, yaitu yang adalah max RR atau rasio risiko, ada BE atau break even, yang dimana satu untuk hasil berhasil dan minus satu untuk hasil gagal. Lalu ada streak untuk yang hasil kemenangan atau hasil kekalahan yang terjadi berturut-turut. Yang terakhir ada PRI atau Psychological Risk Index. Dan setelah itu maka akan dilakukan evaluasi kinerja. Yang pertama itu ada akurasi, precision, recall, dan F1, skor untuk mengevaluasi performa model, dan confusion metric untuk menunjukkan prediksi benar dan salah untuk setiap kelas risiko. Bakalan membahas mengenai eksperimen dan evaluasi dengan subbab pembersihan data, pembagian data, pemilihan model dan pengaturan parameter, lalu ada pelatihan dan evaluasi model, lalu akan ada visualisasi model dan juga iterasi dengan parameter grid. Nah, yang pertama itu adalah pembersihan data. Jadi, sebelum digunakan dalam pemodelan, dataset itu dibersihkan untuk memastikan kualitas data yang tinggi. Nah, beberapa langkah yang kami ambil dalam penelitian ini yaitu pertama, menghapus data yang tidak relevan, yang kedua, atau yang terakhir itu menangani nilai yang hilang. Lalu, setelah dibersihkan, itu bakalan ada pembagian data. Nah, dataset ini dibagi menjadi dua bagian. 80% itu digunakan sebagai data latih untuk melatih model, dan 20%-nya ini sebagai data uji untuk menguji kinerja model setelah pelatihan. Nah, setelah itu, yaitu akan ada pemilihan model dan pengaturan parameter. Di sini model yang kami pilih adalah model decision tree. Nah, decision tree ini kenapa kami pilih? Karena mudah diinterpretasikan dan juga cocok untuk dataset yang kecil. Nah, model ini juga membantu memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi Psychological Risk Index atau PRI, yang mana dalam bentuk pohon keputusan. Parameter yang kami gunakan itu ada tiga. Yang pertama, max depth, yang mana kedalaman maksimum pohon untuk detail pemisahan data. Yang kedua, itu ada mean sample split, yang mana itu adalah jumlah minimum sampel untuk membagi node. Dan yang terakhir, itu ada mean sample sleeve, yang mana itu adalah jumlah minimum sampel per daun pohon. Lalu setelah memilih model dan juga mengatur parameter, dan ketika kita mendapatkan parameter yang optimal, lalu kita bakalan melatih dan juga mengevaluasi model ini. Nah, pada tahap evaluasi ini, performa model ini bakalan dinilai melalui beberapa metrik utama. Yang pertama, akurasi, kedua, precision recall dan F1 score, yang ketiga ada confusion matrix, dan yang terakhir ada ROC curve. Nah, setelah itu kami bakal memvisualisasikan modelnya. Di sini kami menggunakan tiga visualisasi model, yaitu pertama, decision tree, yang kedua, ROC curve, yang ketiga itu confusion matrix. Nah, yang terakhir kami bakalan iterasi dengan parameter grid. Nah, parameter grid ini sendiri digunakan untuk melakukan grid secara manual, yakni mencoba berbagi kombinasi hyperparameter secara eksplisit. Nah, pada setiap iterasi ini, model bakalan dilatih pada subset dari data dan hasil prediksinya diukur menggunakan akurasi. Lalu yang terakhir adalah train on historical data. Jadi pada setiap langkah iterasi itu kami bakal menggunakan model yang dilatih pada data historis dari zaman dulu hingga ke saat ini. Yang mana kami mencoba untuk mereplikasikan strategi trading berbasis data masa lalu hingga masa kini.
Oke, jadi aliran kode ini menghasilkan confusion matrix, akurasi model, precision, recall dan event score, kemudian parameter optimal, ROC curve, dan AUC, serta hypothetical balance and PRI. Nah, kode kami ini dapat digunakan untuk memprediksikan suatu hal. Pada kasus ini, kode digunakan untuk masalah klasifikasi menggunakan decision tree untuk memprediksi nilai dari target variabel PRI berdasarkan dataset. Kode ini juga digunakan untuk menemukan kombinasi hyperparameter terbaik untuk decision tree yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki kinerja model dalam memprediksi target variabel. Pertama, import library yang dibutuhkan, terus load dataset yang akan digunakan, terus definisikan kolom-kolom yang digunakan sebagai fitur dan target untuk membangun model, terus buat grid parameter untuk melakukan hyperparameter tuning. Parameter yang akan diuji itu ada max depth, min sample split, dan min sample length. Terus bagi data menjadi data latihnya itu 80% dan data ujinya 20%. Terus buat list kosong untuk menyimpan hasil prediksi, hyperparameter, dan akurasi. Terus iterasi ini digunakan untuk menguji berbagai kombinasi hyperparameter dan menyimpan akurasi dari setiap kombinasi. Nah, ini untuk mencari kombinasi terbaik berdasarkan akurasi tertinggi pada data seluruhnya. Terus yang ini itu untuk melatih decision tree dengan kombinasi hyperparameter terbaik. Ini untuk membuat prediksinya, ini untuk evaluasi model, dan ini untuk membuat tabel data frame yang berisi kombinasi dan akurasi. Untuk yang kode ini itu untuk menampilkan tabel hasil hyperparameter dan metrik evaluasi. Nah, untuk outputnya itu nanti outputnya itu berupa gambar. Nah, ini itu gambar dari akurasinya, terus ini visualisasi dari decision tree, dan ini itu ada confusion matrix, terus bar chart dari precision, recall, dan F1 score, dan ini kurva dari ROC. Jadi berdasarkan penelitian yang kami lakukan ini, dapat disimpulkan bahwa kami menggunakan decision tree sebagai model klasifikasi dalam memprediksi risiko psikologis trader dapat menunjukkan hasil yang lebih baik. Dan juga penelitian ini berhasil mengoptimalkan performa model dengan menerapkan hyperparameter tuning melalui parameter grid dan proses literasi manual. Teknik yang kami lakukan ini menemukan kombinasi hyperparameter terbaik untuk meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. Adapun beberapa saran untuk penelitian ini selanjutnya ialah penggunaan model lain. Pada penelitian selanjutnya dapat digunakan model lain yang mungkin memberikan hasil yang lebih baik. Yang kedua, penggunaan cross-validation. Proses evaluasi model dalam penelitian ini bisa ditingkatkan dengan menggunakan teknik cross-validation seperti k-fold cross-validation untuk mendapatkan gambaran performa model yang lebih stabil. Yang ketiga, penambahan fitur. Menambahkan beberapa fitur lain seperti data, set, dan sentimen sosial media. Keempat, penanganan ketidakseimbangan kelas. Penelitian selanjutnya dapat menerapkan teknik oversampling seperti SMOD untuk undersampling pada kelas minoritas. Yang kelima, hyperparameter tuning lebih lanjut, yaitu selain menggunakan parameter grid, dapat menggunakan teknik parameter yang lain seperti randomized search CV dan Bayesian optimization yang memungkinkan eksplorasi ruang hyperparameter. Yang keenam, peningkatan kapasitas data. Untuk hasil yang lebih baik, dapat menggunakan dataset baru yang lebih mengingat dataset yang digunakan terbatas pada trader tertentu. Hasil penelitian ini dapat masih memiliki batasan dalam hal generalisasi. Yang ketujuh, evaluasi jangka panjang. Evaluasi jangka panjang terhadap performa model bisa dilakukan dengan out of simple testing, di mana model diuji pada data baru yang datang dari periode yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu penggunaan data temporer. Dalam penelitian ini data digunakan secara sekuensial atau historis. Namun, untuk kasus trading, penggunaan model time series seperti long short term memory dan ARIMA dapat lebih efektif dalam menangkap pola data berdasarkan waktu.